ini, ya, yaitu bagaimana melahirkan pemimpin di Elken, ya. Jadi apabila saya bermula pada satu ketika dulu, ya 25 tahun yang lalu, ya, saya selalu mendengar tentang melahirkan pemimpin. Kalau ada leader, ya. Saya tidak paham itu, ya. Bagaimana mau cari leader? Ya, jadi tips yang paling penting ialah semuanya ada dalam sistem pendidikan Elken. So, thank you Elken, ya, memberikan kita panduan ini. Ya, saya merasakan bahwa susah kita mencari satu organisasi, ya, platform perniagaan yang menyediakan kita dengan sistem pendidikan Elken. Mungkin dia sediakan produk, ya, dia sediakan produk, ya, kepada kita, tetapi tidak akan menyediakan kita dengan cara itu, ya. Jadi dalam pada itu kita akan melakukan kerja itu dengan cara kita melakukan secara mengikut cara sendiri, ya. Ini adalah satu yang mungkin ada yang boleh buat, ada yang tidak boleh buat, ya. Tetapi saya merasakan bahwa kita seharusnya mempunyai satu platform, ya. Jadi terima kasih, ya, kepada Serikat Elken karena bukan saja menyediakan produk yang luar biasa, tetapi melalui organisasi ini untuk melahirkan ramai orang yang akan berjaya, maka sistem pendidikan telah disediakan. Ya, jadi di sini pada malam ini saya akan membawa satu topik yang sangat penting, bagaimana melahirkan seorang pemimpin. Ya, jadi nah, dia sangkut lagi nih. Oke, so terima kasih ya kepada mereka ya, mereka ini terutama sekali barisan upline saya yang melahirkan saya ke dunia Elken 25 tahun yang lalu, yaitu sepukan yang gemuruh kepada senior upline saya, yaitu MCCM Sabesuci, MCCM Cisintek, dan MCCM Linsuri. Semua upline saya ini adalah berstatus MCCM. Ya, jadi saya sebenarnya hanya menduplikasi saja. Ya, jadi apa yang kita belajar di sini ialah penduplikasian. Ya, jadi kita berterima kasih ya juga terhingga kepada insan yang menjadi tulang belakang kita, ya, menjadi kekuatan kita, menjadi inspirasi kita, menjadi penyokong kita, ya, dalam kita masih ya sampai pada hari ini melakukan kerja bersama dengan Elken, yaitu kita punya Presidential Club Members MCCM, LSM 7 bintang, ya, PCM Sengkok Meng dan Yosuken, ya. Jadi tidak juga ya, kita lupa berterima kasih ya kepada satu budaya yang saya merasakan bahwa adalah satu perkara yang susah ya, untuk diimplementasikan, namun di Elken ia menjadi satu kekuatan kita, yaitu kekuatan yang kita kenal dengan semangat angsa laut. Ya, semangat ini adalah penting karena kita mau pergi jauh. Ya, seperti kata pepatah yang selalu kita dengar, ya, kata pepatah orang putih, kalau kita ingin pergi jauh haruslah kita pergi bersama. Ya, ini adalah satu tanda bahwa bila kita bercerita tentang bersama itu adalah berkumpulan. Ya, tetapi kalau kita ingin pergi laju, jalanlah satu orang. Ya, jadi haruslah kita mengambil ya message tentang melakukan secara angsa laut ini ataupun secara perkumpulan ini, karena MLM ini adalah kerja yang berkumpulan. Ya, memang agak sukar untuk kita melakukan ya seorang diri. Ya, jadi seterusnya ya ini adalah cerita yang saya pernah dengar 20 tahun yang lalu, yaitu cerita profesor dengan pemandu. Ya, apa yang diceritakan di sini sebenarnya ialah setiap hari, beberapa tahun, setiap hari pemandu ini sebenarnya mengikuti profesor ini untuk memberi sarahan pencara ini. Ya. So pada satu hari, ya profesor ini jatuh sakit. Ya, jatuh sakit. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh profesor ini ialah dia telah memberitahu kepada dewan itu atau kelas itu bahwa pada hari ini dia telah membawa seorang profesor yang lagi seorang profesor, dia mengatakan begitu, ya,
di mana sebenarnya dia itu adalah profesor, tetapi karena dia tidak sehat, dia telah memperkenalkan pemandu dia itu sebagai profesor. Ya. Dan kenapa pemandu itu boleh melakukan apa yang dilakukan oleh profesor itu? Sebenarnya karena setiap hari, ya, pemandu itu bersama dengan profesor itu untuk menyampaikan syarahan beliau. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan di sini sebenarnya ialah betapa pentingnya kita melakukan tindakan untuk selalu bersama dalam kita meningkatkan pengetahuan kita melalui sistem pembelajaran yang kita ada di Elken. Ya, kita semua hanyalah sebagai seorang pemandu saja. Kita duplikasi saja. Ya, jadi sebagai seorang MLM, ya, kita terlebih dahulu haruslah memahami tentang cara bagaimana kita boleh menduplikasi. Ya, di sini juga memberi message bahwa tidak semestinya kita itu seorang yang sangat pandai. Ya, tetapi kita haruslah seorang yang sangat pandai untuk menduplikasi. Semuanya cerita tentang duplikasi di sini. Ya, jadi kalau kita berpikir tentang bagaimana melahirkan pemimpin, ya, pemimpin yang dilahirkan itu adalah seseorang yang menduplikasi tindakan kita sebagai seorang pemimpin. Ya, so inilah sebenarnya satu message yang sangat penting yang dibawa dalam sistem pendidikan Elken, yaitu bagaimana melahirkan seorang pemimpin, yaitu bermula daripada diri kita sebagai seorang pemimpin yang telah berjaya menduplikasikan cara kepimpinan, ya, mentor kita, upline kita itu. Ya, sebab proses ini adalah proses duplikasi, ya, dan kita juga selalu mendengar, ya, ungkapan ini, ya, seorang pemimpin hanya akan mengikut jejak langkah seorang pemimpin. Maka pastikan bahwa diri kita itu adalah seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu haruslah melakukan apa yang dilakukan sebagai seorang yang akan menjadi pemimpin, yaitu berjaya dalam proses meniru. Ya, sebab di Elken ini kita mempunyai sistem yang hanya perlu kita duplikasikan. Tidak perlu kita menjadi seorang yang pandai di sini, ya, dan melakukan atau membuat satu sistem atau cara sendiri. Apa yang kita perlu lakukan hanyalah belajar, ya, meniru. Mesti mau belajar meniru. Ya, inilah cara kalau kita ingin berjaya di Elken. Meniru cara yang betul, bukan meniru cara yang salah. Ya, seperti selalu kita dengar, do the right way, not the easy way. Because if you do the right way, you will never get it wrong. Ya, tapi if you do the easy way, you may not sure whether you are doing it right or wrong. Ya, jadi kepastian di sini ialah meniru cara yang terbukti. Ya, so semakin hebat Anda meniru, semakin tinggilah pencapaian Anda di Elken. Ya, kita meniru cara yang betul. Ya, jangan pertikaikan cara yang betul karena kita tidak dapat lakukan. Kalau kita tidak dapat lakukan, galakan rekan kongsi kita untuk terus meniru cara yang betul. Jangan kita melakukan cara yang mungkin kita sendiri ubah suai untuk menyesuaikan kepada diri kita. Sebab cara yang betul itu sudah betul. Tidak perlu lagi kita sesuaikan dengan cara kita. Ya, jadi kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang mesti berjaya seperti pemimpin Elken, bagaimana? Ya, kalau kita lihat di sini ditekankan kita mempunyai apa? Perwatakan. Perwatakan sebagai seorang pemimpin itu adalah asas. Ya, cara kita bercakap, cara kita menyampaikan isi kandungan cerita kita itu adalah sebagai seorang pemimpin yang
rekan kongsi atau orang baru yang baru kita kenal pun boleh merasakan bahwa kita adalah seorang yang mempunyai pengetahuan. Ya, jadi kalau ingin menjadi pemimpin di Elken mesti bergaya. Ya, ada gaya sebagai seorang pemimpin, seperti pemimpin Elken dengan kemas. Nah, ini adalah sistem pendidikan Elken. Ya, jadi mengikut jejak langkah pemimpin yang berjaya, sertai jalan menuju kejayaan yang betul. Ya, kita haruslah melangkah satu demi satu mengikut tangga yang disediakan oleh sistem pendidikan Elken. Ya, kita masuk kepada tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, hinggalah kita berjaya. Ya, tidak ada jalan pintas. Ya, kalau Elken mengatakan bahwa kejayaan kita untuk mencapai seorang FCCM itu mengambil masa 1 hingga 5 tahun, mungkin kita boleh capai dalam 3 tahun. Tetapi tidak dalam tempo 1 tahun ataupun 5 bulan. Ya, jadi ikutlah jejak langkah pemimpin yang berjaya, sertai jalan menuju kejayaan cara yang betul. Ya, sebab kita bukan seorang yang luar biasa yang boleh terbang seperti Superman. Ya, jadi meniru 100% sikap pemimpin yang telah berjaya itu adalah sangat penting. Jadi apakah yang kita harus tiru itu? Membina image pemimpin yang berjaya. Ya, coba kita tanya diri sendiri. Kalau kita berjumpa dengan seseorang yang tidak mempunyai perwatakan, image, ya, yang boleh kita percaya, kita mungkin akan merasakan bahwa kita tidak percaya. Ya, cerita-cerita di luar sana yang memperlihatkan ya seseorang yang tidak berpakaian, itu mereka sudah berjaya, dia melakukan satu satu cerita sebagai satu message bahwa seseorang yang berjaya itu mungkin dia boleh menggunakan pakaian apa saja pakaian, tapi sebenarnya dia adalah seorang yang berjaya itu bukan dalam proses kita baru membina kejayaan kita. Ya, kita tidak boleh begitu mengenepikan image ini apabila kita dalam proses kita sedang melakukan kejayaan ini. Ya, kita boleh lakukan apa saja yang kita lakukan apabila kita sudah berjaya, tetapi tidak pada masa kita baru ingin berjaya. Ya, kalau kita bercerita tentang Mark siapa itu yang Mark apa sudah yang kaya ini Mark Zuckerberg itu ya. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Ya, dia pakaian dia tidak kesah. Ya, jam tangan dia tidak kesah. Ya, tetapi dia semua orang tahu dia sudah berjaya. Ya, kalau kita orang biasa guna macam dia, sudahlah tidak apa-apa, pakaian pun tidak nampak image sebagai seorang yang berjaya. Memang kita di situ mungkin tidak akan diterima. Ya, tunggulah ya apabila kita mencapai satu tahap yang berjaya, kita bolehlah ikut seperti Mark Zuckerberg. Oke, so mengambil tindakan pemimpin yang berjaya. Oke, pendekatan yang berkesan untuk mencapai hasil yang sama lah. Ya, ini adalah penting. Ya, hasil yang diinginkan. Ya. Kita mau berjaya. Ya, ramai di antara kita ini mau melakukan kejayaan kan karena kita melihat orang berjaya. Ya. Namun kejayaan itu kita harus pelajari. Bagaimana seseorang yang berjaya di Elken itu boleh berjaya? Nah, sebenarnya jawabannya satu saja. Ikutilah sistem pendidikan Elken. Sebab melalui sistem pendidikan Elken, kita akan diajar untuk melakukan tindakan dengan cara yang betul. Step by step. Ya, tindakan yang betul. Ya, perkataan dia ialah tindakan. Ya, kita harus melakukan atau mengambil tindakan. Ya. Every action there's a reaction. Ya, setiap tindakan
kan itu ada tindak balas. Setindak balas yang kita akan terima ya, dalam kita melakukan kerja Elkan ini adalah perkembangan rangkaian kita ataupun penerimaan ya dalam proses kita melakukan pengerjaan. Ya mungkin pada mulanya kita melakukan proses atau pengerjaan, kita ditolak ya. 10 kali ditolak, jangan berhenti. Mungkin yang ke-11 kali dia adalah orang yang akan menjadi titik mula kita untuk memberi keyakinan bahwa kita sudah sebenarnya sampai pada satu tahap di mana cara kita berkongsi itu sudah mula dirasai, sudah mula diterima oleh rekan kongsi yang akan mendatang. Ya, so mengambil tindakan pemimpin yang berjaya, ya, mengikut cara tindakan dia, ya, pendekatan yang berkesan untuk mencapai hasil yang kita ingini, ya. Oke, so sangat penting ya kita ikuti semua ini. So ciri-ciri pemimpin yang ada di Elkan, outstanding, menonjol, diingati orang, ya. So outstanding, menonjol itu tidak semestinya seseorang itu yang masuk itu dia tahu terus buat Elkan tahu, tetapi dia adalah seorang yang mempunyai keinginan untuk berjaya, maka dia akan mempunyai kegairahan, ya. Kegairahan itu adalah satu perkara yang akan memberi penonjolan kepada seseorang itu bahwa dia benar-benar ingin melakukan, ya. So apabila kita ini selalu kita cakap terbakarlah, ya, terbakar apabila memahami atau melihat ataupun mendengar ya motivasi ya pemimpin Elkan. Seseorang itu ciri-ciri pemimpin itu dia akan terbakar, dia mudah terbakar, dia mulai berpikir dan dia cepat melakukan tindakan, ya. So, ini adalah satu tanda-tanda seseorang itu adalah yang menonjol, outstanding. Ya, jadi apabila kita mula memperlihatkan kita punya kemauan itu, ya, dan bercakap dengan ramai orang, mulalah sebenarnya orang mengingati kita bahwa kita itu adalah seorang yang mungkin baru bermula di Elkan. Nah, mungkin kita akan mendapat feedback dia itu sekarang buat Elkan, sekarang dia itu macam dia macam-macam cabaran yang kita akan hadapi apabila kita menonjolkan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Ramai yang akan mempertikaikan apa yang kita buat, ya. Ramai yang akan menjadi pencuri impian kita, ya. Tetapi ini adalah ciri-ciri seorang pemimpin. Setiap pemimpin Elkan melalui semua ini proses, dicabar dengan berbagai cerita, ya, cerita fitnahan lah, cerita macam-macam untuk menjatuhkan dia, menjatuhkan semangat dia. Ya, tetapi sebagai seorang pemimpin, ya, dia akan tetap ya melakukan apa yang dia mau buat. Ya, inisiatif berkenalan dengan pemimpin Elkan ini juga sangat penting. Apabila kita melihat kepada pemimpin Elkan, ya, kita ambil gambar, kita perkenalkan. Kalau kami dulu, kami selalu digalakkan berjumpa dengan pemimpin, ya, perkenalkan diri, saya Andrew Nicholas, upline saya MCCM Service Searching. Nah, selalu memperkenalkan diri dengan cara begitu, ya. Dan apabila kita berjumpa dengan pemimpin Elkan, ambil gambar, minta tips, ya. Semua pemimpin Elkan adalah mempunyai ciri-ciri yang sama. Mereka akan tetap berkongsi, ya. Dan sebagai seorang pemimpin Elkan yang dihormati, ya, hubungan yang baik dengan sideline ini sangat penting, ya. Kita bekerja sama untuk melakukan suatu kejayaan dengan tujuan yang sama untuk mencapai kejayaan bersama, ya. Jadi hubungan baik itu sangat penting. Nah, kita tidak mau dalam satu rumah ada beberapa kepala di situ yang tidak tidak mempunyai persamaan. Ya, ini akan membawa kepada kehancuran. Ya, so beberapa ciri-ciri pemimpin Elkan yang akan lahir. Ya, jadi sebab-sebab. Bila Anda bawa orang baru ke meeting, dapatkan keyakinan orang baru dengan posisi Anda. Ikut, rasa ikut upline yang hebat.
Ya, jangan biarkan orang baru itu untuk bersama dengan meeting itu seorang diri, ataupun apabila kita membawa seorang orang baru itu berjumpa dengan upline, jangan biarkan orang baru itu bersama dengan upline seorang diri. Kita seharusnya berada bersama dengan upline. Ya, ini adalah sistem Elken. Ya, kita jangan biarkan saya buat kerja lain, upline akan urus untuk memberi penerangan. Bukan upline yang tidak selesa, tetapi rekan kongsi kita ya, yang akan merasakan dia tidak selesa. Jadi yang rugi adalah kita yang susah payah membawa rekan kongsi baru itu berjumpa dengan upline, tetapi sendiri pula yang meninggalkan dengan downline itu kepada upline yang memangnya seorang orang baru ini merasakan dia tidak selesa. Ya. Jadi ini adalah sistem. So, bila upline beri peluang melakukan apa saja tanggung jawab, pengacara kah, pengongsi kah, penceramah kah, mesti kita rebut. Ini adalah pemimpin apabila kami bermula. Kami masing-masing angkat tangan. Saya mau, saya mau, saya mau. Ya, sebab apabila saya berkongsi 10 kali, 20 kali itu, maka saya sudah yakin. So, keyakinan yang saya ada itu saya akan gunakan untuk saya berkongsi dengan rekan kongsi yang baru saya jumpa. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan, maka kita tidak dapat melakukan kejayaan ini. Saya keyakinan itu pula datang daripada kita mula melibatkan diri sebagai pengacara. Ya, so ini adalah sistem Elken lah. Ya, membantu downline tonjolkan diri. Apabila upline itu memberi keyakinan atau ada keyakinan kepada upline itu mempunyai keyakinan kepada seorang downline itu, bermaksud upline itu melihat dia itu adalah sebagai seorang yang mempunyai ciri-ciri sebagai seorang pemimpin. Nah, ini adalah tips-tips ya, yang disediakan, yang diberikan oleh sistem pendidikan Elken. Jadi apabila kita sudah yakin sebenarnya, kita sudah berani, ya, kita sudah mulai melakukan apa yang kita mau, yaitu impian membuat Anda untuk lebih mau. Ya, kita yakin sudah. Apabila kita sudah berani berkongsi, berani bercerita, ya, kita akan secara semula jadi kita akan berpikir lagi ramai orang yang kita ingin kongsi. Ya, sebab apabila kita sudah yakin, sebenarnya cabaran penolakan itu tidak lagi terlintas dalam pikiran kita. Sebab kita tahu kita berkongsi untuk membantu seseorang itu untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, so apabila keyakinan itu sudah ada, sudah timbul, ia akan memberi kita motivasi yang lebih kuat. Ya, ini akan memberikan kita membawa kepada berimpian lagi dengan lebih kuat. Ya, di mana apabila kita sudah mendapat keyakinan itu, ya, kita merasakan kaul kita lagi mau, ya, lagi close lagi kita mau, lagi close lagi kita mau, sebab keyakinan kita itu makin membesar, makin membesar, makin membesar, ya. Jadi itulah sebab kenapa penampilan kita itu adalah penting, sebab penampilan demi penampilan itu lama-lama dia akan membantu kita untuk mengatasi satu perasaan yang selalu membawa kepada diri kita untuk tidak dapat melakukan tindakan. Ya, so impian membuat orang ada kemauan, dreams makes people want. Ya, but semua ini bermula daripada apabila kita paham, memahami apa yang kita buat itu. Ya, jadi sudah pastinya di Elken kita mempunyai impian yang sama, kita mau berjaya. Ya, tetapi bagaimana kejayaan itu boleh dicapai di Elken? Ya, semuanya daripada kita sendiri yang menjadikan diri kita itu sebagai seorang pemimpin, ya, dan akan melahirkan pemimpin itu mengikut ciri-ciri kepimpinan yang ada pada diri kita, yang kita telah duplikasikan melalui sistem pendidikan Elken. Ya,
Jadi sangat-sangat penting kita memahami itu. Ya. Jadi apakah sebenarnya yang kita lakukan di Elken ini? Ya, kita tidak tanam sayur, ya, kita tidak tanam spirulina, kita tidak tanam buah, kita tidak tanam ekstasi, ya, kita tidak tangkap ikan untuk dapatkan omega. Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan di Elken ini ialah bercerita tentang peluang yang ada di Elken. Ya, kita semua tahu pada hari ini ya kita sudah menerima bahwa produk Elken adalah produk yang terbukti. Ya, sistem pendidikan Elken ataupun peluang ya, ganjaran yang kita peroleh di Elken itu adalah satu ganjaran yang memang luar biasa yang semua kita sedia maklum. Ya. Jadi bagaimana membenahinya? Atau bagaimana kita bercerita tentang bagaimana melakukan kerja bersama dengan Elken. Semuanya hanya kita lakukan melalui bercerita. Kalau kita tidak pandai bercerita, cerita itu akan keluar daripada apa yang kita. Tidak dengan apa yang kita, apa yang kita. Tidak dengan apa yang kita, apa yang kita. Sebab bukan semua apa itu melakukan. Ya, tetapi kita berterima kasih kepada semua pelayan sebab karena mereka lah kita sebenarnya mendapat jabatan berada di Elken. Ya, jadi cari latar belakang yang sama, bawa meeting, ambil gambar, beli gerakan. Ini adalah cara dia bercerita. Ya, contoh dia lah. Apabila saya berjumpa dengan seseorang dan saya bercerita tentang latar belakang saya, dia akan dan ada persamaan. Mungkin juga dia pernah bersekolah di mana saya bersekolah dulu, ya, atau bekerja di mana saya bekerja dulu, ataupun dia datang daripada daerah yang sama dengan daerah saya, ataupun bersekolah dengan sekolah saya dulu, anak-anak kita bersekolah dengan tempat anak dia bersekolah. Ini adalah persamaan. Ya. Dan kita akan memasuki tentang babak kesehatan. Ya, kita ceritakan pernah kita satu ketika mungkin kita mengalami tekanan darah tinggi. Ya. Dan kita berkongsi. Dan kalau dia bercerita tentang masalah kesehatan dia, kita coba ya beri galakan untuk menggunakan produk yang ada dengan Elken itu melalui cerita kefahaman produk, bukan dengan memaksa dia membeli. Ya, apabila dia sudah mula membeli satu botol, jangan pula kita bagi dia 10 botol. Itu akan berlakunya kita akan melihat dia pertama dan terakhir. Ya, sebab dia belum paham niat kita memang ikhlas, tetapi dia tidak paham. Ya, jadi sangat penting kita memahami ya cerita. Ya, apabila kita bercerita. Ya, jadi bila seseorang ada kemauan untuk berjaya, ya, mungkin dia tidak semestinya membeli MLM. Mungkin tidak semestinya beli Elken. Ya, tapi tidak semestinya mungkin tidak semestinya pilih Anda jadi apa? Nah, ini selalunya berlaku. Ya. Tapi kita menghormati keputusan seseorang itu. Ya. Tetapi apabila kita dapat melakukan cara yang betul, mengikut sistem Elken, dia mungkin tidak pernah melakukan MLM, tetapi dia akan coba. Nah, ramai yang tidak pernah menyertai syarikat MLM sebelum berada di Elken, tetapi karena memahami cara kita bercerita, maka mereka memilih untuk bersama dengan Elken. Ya. Mungkin dia sudah berada dalam syarikat yang lain. Ya, kita bagi dia galakan, teruskan. Ya, tetapi hubungan itu tetap kita pelihara. Ya. Dan kalaupun dia tidak bersama dengan kita, mungkin menyertai, itu pilihan dia. Ya, sangat penting. Dan seterusnya, ya, tanya diri sendiri, ya, adakah saya boleh memberi satu keyakinan kepada orang lain bahwa ikut saya pasti boleh berjaya? Ini adalah satu persoalan yang kita jawab sendiri. Sebenarnya, ya, yang ikut kita itu
datang dan pergi. Ya. Kita tidak dapat menentukan sama ada dia akan terus bersama dengan kita atau tidak. Tetapi yang pasti di sini ialah kita terus bersama dengan dia. Walau dia tinggalkan kita, kita masih bersama dengan Elken. Sebab dia akan kembali kepada Elken juga. Ya. Kita bukan berada di Elken ini karena downline-nya kita ada. Apabila downline kita tidak datang meeting, kita pun tidak buat Elken sudah. Sebab tidak ada leader. Kita harus ingat bahwa kelahiran kita di Elken itu adalah untuk menduplikasikan pemimpin yang berjaya itu untuk menjadi seorang pemimpin yang akan terus membimbing, ya, dan terus membina, terus mencari, ya, pemimpin-pemimpin yang ingin menjadi seorang pemimpin di Elken. Ya, jadi keyakinan, ya, itu sebenarnya datang daripada kita. Sebab keyakinan seseorang itu adalah melihat kepada keupayaan kita. Ya, kita memang susah untuk memberi kata-kata, untuk memberi keyakinan kepada seorang, kau ikut saya, kau akan berjaya. Mungkin pada ketika itu, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan kemudian, downline masih datang meeting, tetapi upline sudah tidak ada. Ya, ini adalah bukan sistem Elken. Tetapi apapun kita hormati dia. Ya, apabila upline dia tidak, dari upline dia tidak dapat, kita sambut. Sebagai apa upline, kita punya tanggung jawab ialah untuk ambil tangan dia, ulurkan tangan kita, dan kita tarik dia naik. Ya, jangan biarkan. Ya, ini adalah satu budaya atau sistem pendidikan Elken yang ditekankan. Ya. Contoh dia pada hari ini, PCM, MCCM Sengkongmeng. Dia mengulurkan tangan dia dari atas untuk menarik saya, menarik kita semua untuk terus bersama melakukan kerja ini. Dan ini adalah contoh kepimpinan, ya, yang memberi keyakinan kepada kita bahwa seandainya kita bersama dengan dia, kita akan tetap, akan terus, ya, berjaya bersama dengan Elken. Ya, ini sangat penting. Ya, jadi ikut saya pasti boleh berjaya karena saya ikut upline saya yang berjaya. This is very important. Ya, so jaminan itu adalah karena saya menjamin diri saya bersama dengan upline, saya akan pasti membawa rekan kongsi yang inginkan kejayaan itu, ya, pasti akan berjaya. Ya, jadi semua ini adalah cerita mengikut sistem pendidikan Elken yang disediakan. Ya. Seterusnya, sebagaimana melahirkan perasaan sedemikian, gara ada mesra. Sebenarnya perasaan gairah dan mesra ini adalah apabila kita berada dalam suasana yang kita merasakan bahwa di mana kita. Ya, seseorang yang belum merasakan dia berada di Elken itu mustahil akan merasakan kegairahan. Dia belum lagi berada di Elken. Ya, dia seorang pemimpin itu memang sudah merasakan dia di Elken. Dia sudah mempunyai impian untuk mau berjaya di Elken. Apabila dia melihat atau mendengar, ya, perkongsian para pemimpin Elken, dia akan merasakan kegairahan itu. Dan dia akan mengeluarkan satu kemesraan, ya, sebagai seorang pemimpin Elken. Ya, kita boleh melihat, ya, semua pemimpin Elken adalah sangat mesra dan gairah. Ya, so kita harus merasakan bahwa saya sudah berada di Elken. Apabila kita merasakan kita sudah berada di Elken, saya sudah melihat impian saya yang saya ingin capai. So, dalam kita melakukan tindakan, disitulah kita mau kegairahan itu. Nah, kita tidak mau kehilangan kegairahan itu apabila kita merasakan kita sudah bermula di Elken dan kita sedang dalam perjalanan untuk mengejar impian kita itu. Dan perjalanan itulah yang harus kita gairah, mesra, selalu berada dalam pemikiran yang positif. Ya. Dan seterusnya, bagaimana melahirkan perasaan gairah dan mesra? Amat besar. Apa itu besar? Ya.
cakap besar. Oh, itu kita tidak mau cakap besar saja. Ya. Satu ialah suara mau besar. Ya, bila seseorang itu bersuara besar, bermaksud dia mempunyai keyakinan. Itu saja. Ya. Senyuman yang besar. Nah, apa yang kita takut? Kita senyumlah. Ya, apabila kita bercerita dengan muka yang sedih, kita pun kasihan sama dia. Kita ikut dia karena kasihan. Bukan. Kita mau senyuman yang besar supaya orang yang ikut kita itu sebenarnya yakin. Ya, dengan suara, senyuman, ya, mata yang besar bila kita bercerita. Gerak-geri badan yang besar. Ya. Ini adalah tanda seseorang itu adalah yakin. Ya. Sudah pastinya suara, senyuman, mata, gerak-geri badan yang besar ini sebenarnya datang daripada pengetahuan kita. Sebab pengetahuan membawa kepada keyakinan. Keyakinan itu membawa kepada suara besar, senyuman besar, mata besar, gerak-geri badan yang besar. Tanpa keyakinan, kita tidak ada apa besar. Maka harus kita paham bahwa pendidikan, pengetahuan, kefahaman dalam sistem pendidikan Elken itu adalah asas kekukuhan ataupun kita punya batu aras ataupun kita punya foundation to excel in this business. Ya. Tetapi impian, adakah impian itu sama dengan tindakan? Tidak ada pencapaian ataupun kita tidak akan mencapai impian kita itu tanpa tindakan. Ya. Tindakan adalah penghubung kejayaan. Ya. Tanpa tindakan tidak ada kejayaan yang kita impikan. Ya, impian itu untuk realisasikan impian kita harus melakukan tindakan. Ya, kita tidak boleh lari dari tindakan. Apapun yang kita buat, kita tidak boleh lari daripada tindakan. Alangkah senangnya tanpa tindakan impian saya tercapai. Duduk di rumah, diam-diam, ya, dengan impian dia tercapai. Tanpa tindakan, itu adalah perkara yang mustahil. Ya, jadi di sini untuk merealisasikan impian, tindakan. Tanpa tindakan, impian hanyalah satu fantasi saja. Ya. So, seterusnya, tindakan, tiada tindakan, tiada keyakinan. Ya. Timbullah alasan demi alasan. Saya tidak pandai cakap, saya tidak hebat, tiada sijil, tiada pangkat, tiada modal. Segala-gala, tiada masa, tiada kerita, semualah tiada. Ya. Ini adalah cerita orang yang langsung tiada keyakinan dan menjadi tabir dia tidak ada tindakan. Ya, mengikut sistem pendidikan Elken. Ya, jadi daripada sistem pendidikan Elken kita memahami bahwa tiada tindakan, tiada keyakinan, betul juga. Tindakan apa itu? Tindakan belajar. Ya, sebab pelajaran itu memberikan kita keyakinan. Ya, tetapi jangan belajar dulu baru melakukan tindakan. Belajar sambil bertindak. Bertindak sambil belajar. Ya. Apabila kita bertindak sambil belajar, belajar sambil bertindak itu apa yang akan membesar ialah keyakinan. We build our confidence by doing things persistently. Every day, persistently. I have been doing it. Saya buat itu. Dan saya mendengar dalam map kita semalam, ya, beberapa pemimpin baru, ya, rangkaian Isia Muniandi. Saya betul-betul terkejut mereka melakukan setiap malam bersama, together. They are doing it in a group. Ya.
So if they can do it, we can also start ours. Ya, so saya tidak pandai cakap. Ini adalah orang paling senang lah buat alasan. Saya tidak hebat siji pangkat modal. Karena tidak keyakinan. Tindakan untuk menyertai Zoom mingguan tidak ada. Tindakan untuk belajar melihat dalam apa kita punya YouTube banyak. Ya, kita type PCM saya komen banyak topik dia. Ya, PCM banyak. Ya. So, apabila kita belajar, kita akan mendapat keyakinan. Ya, keyakinan ini penting, tetapi keyakinan itu datang daripada tindakan kita daripada mendapatkan pengetahuan. Ya, apabila kita sudah mempunyai pengetahuan, mustahil kita akan cakap saya tidak pandai cakap. Ya, alasan saya tidak pandai cakap ini sebenarnya memang betul kita hormati sebab dia tidak tahu apa mau cakap. Nah, dia tidak tahu apa mau cakap sebab dia tidak tahu apa yang dia mau cakap. Sebab produk dia tidak tahu, sistem pun dia tidak tahu. Bila kita bagi tahu dia ada Zoom meeting, dia pun tidak mau tahu. Ya. So, saya tidak pandai cakap ini adalah alasan betul daripada hati itu. Sebab dia tidak tahu apa mau cakap. Ya, itulah hari ini kita perlu mengambil peluang untuk berubah, ya, menyertai sistem pendidikan Elken untuk dapatkan keyakinan supaya perkataan saya tidak pandai cakap itu tidak akan timbul. Sebab perkataan ini tidak boleh digunakan untuk alasan kita tidak dapat melakukan satu kerja yang membuat kejayaan. Anak-anak kita ya tidak akan menerima alasan saya mau buat, tapi saya tidak pandai cakap. Bapak, kau tidak, ini saya pandai cakap. Anak kita, masa depan kita tidak akan menerima alasan saya tidak pandai cakap. Masa depan kita tidak akan menerima bahwa saya tidak hebat, saya sijil tidak pangkat. Orang-orang yang berjaya di Elken ini adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi berhasil berubah, berjaya karena tindakan. Ya, jadi ini adalah sistem pendidikan Elken yang sangat-sangat luar biasa. Ialah secara membina keyakinan, pujian dan galakan bagi mereka yang tidak berani untuk berkongsi di atas pentas. Ya, tidak berani berkongsi mungkin di Zoom. Ya, tunjukkan cara yang mudah, very simple. Ya, malu balas produk, ya kongsi. Ya, apabila kita berkongsi tentang maklum produk ataupun pengalaman sendiri, feedback sendiri, paling senang. Ya, cuma kemauan kita itu, kita kena berlatih. Ya, sebab kita tidak dapat keyakinan itu secara semula jadi. Kita perlu berlatih. Walaupun kita mungkin pandai bercakap, tetapi apabila kita disuruh bercakap, semua hilang pada permulaan dialah. Tetapi apabila sudah biasa, kadang-kadang kita tidak pandai putus bercakap juga. Ya, jadi disitulah sebenarnya ya kita bercerita tentang kita sudah ada keyakinan. Ya, jadi impian kali dengan keyakinan ya, akan melahirkan daya gerakan. Ya, dan daya gerakan itulah yang membawa kepada perkembangan rangkaian kita, perkembangan kepada kerjaya kita. Ya, so, impian dan keyakinan samalah dengan melahirkan daya gerakan. So, ingat ya, daya gerakan membawa perkembangan. So, berlatih bercakap saja. Nah, sebab kedai kita di sini adalah buka mulut, buka kedai. Ya, sebab perkembangan berpunca dari titik meletup insan ke kunci. So, siapa saja yang mau menjadi pemimpin sebenarnya adalah daripada diri dia. Yang akan dibimbing oleh upline untuk menjadikan dia seorang pemimpin. Ya, tapi harus ingat, semua pemimpin ini datang daripada tajaan kita,
yang bermula daripada seorang pengguna. Ya. Seorang pengguna itu melihat peluang, dia akan menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu akan membina rangkaian dia. Maka disinilah kita lihat bahwa kepimpinan membawa kejayaan. Tapi seandainya kita mempunyai cabaran untuk mencari pemimpin, zaman ini, masa kini, kita semuanya sudah beredar daripada cara kami melakukan 20 tahun yang lalu dan sekarang. Hari ini semuanya di ujung jari. Ya, kita boleh menggunakan media sosial semua ini. Ya. Kita lahirkan 100 pengguna. Sebagai seorang pemimpin pun kita boleh berjaya juga. Ya. Dan kita adakan Zoom kumpulan kita. Kita akan lahirkan pemimpin itu juga. Ya, jadi titik meletup insan kau kunci. Ya, kita tidak semestinya insan kau kunci itu adalah direct downline kita. Mungkin dia di bawah sana, turunlah ke bawah, bantulah dia. Sebab itu ada downline kita juga, bukan downline kepada downline kita. Tidak ada istilah downline itu adalah downline saya. Tidak, itu adalah rakan kongsi kita yang sama. Kiranya mereka lakukan, mau melakukan, mereka harus diberi 100% sokongan. Sebab ini adalah rekan kongsi kita yang sama, penting. Ya, walaupun dia berada dalam aras yang ke-10 ke-20. Ya. Jadi titik meletup atau insan kau kunci, ya, mereka ini mempunyai kemauan yang tinggi, sanggup berusaha dan mau belajar. Nah, inilah kalau mereka mempunyai 3 ciri-ciri ini, bagilah mereka 80% masa. Ya. Jangan kita belakangkan mereka yang mempunyai kemauan tinggi, sanggup berusaha ini, dan memberikan fokus kepada yang tidak ada 3 perkara ini. Kadang-kadang kita asik mencari orang yang tidur, sedangkan yang bersama kita hari-hari kita lupa. Ya. So ini adalah penting. Jadi sebelum berjumpa dengan prospek, mesti buat FORM. Sekarang kita sudah boleh keluar, kita endemik sudah. FORM ini yang sangat penting. Upline memerlukan FORM. Latar belakang itu, F itu adalah dia punya family. Ya. Kedua ialah O is occupation, apa kerja itu orang. Ya. R itu adalah apa keminatan dia, rekreasi dia. Ya, dan keempat ialah monetary dia, keuangan dia. Ya. Family ataupun masalah kesehatan keluarga itu apa. Ya, jadi mesti kita beri kepada upline supaya upline itu dapat menyesuaikan cara dia bercerita nanti. Ya, inilah sebelum mencari prospek. Ya, jangan kita upline ada orang mau jumpa di petang, oke. Kita tidak bagi tahu apa-apa. Nanti dia pun siapa ini orang, macam mana saya bermula. Ya, jadi kita mesti buat FORM dulu, ya. Yaitu family, keluarga, occupation, pekerjaan, recreation, hiburan, dan monetary itu keuangan. Nah, inilah maksud dia FORM. Ya. Jadi sistem benar kayak ini dan melahirkan pemimpin gandaan jualan SB, yaitu ini adalah contoh lah. Ya, kita di sini ya, dan kita mencari rekan kongsi ataupun insan kekunci ini. Ya, insan kekunci ini tidak semestinya dia direct kita, mungkin dia level yang ke-10, tetapi dia adalah insan kekunci. Ya, dan apabila kita mendapat C itu adalah insan kekunci yang paling aktif mungkin, yang ingin buat, ya, kalau dia mau buat, ya, tumpukan perhatian kepada kekunci C ini. Ya, bagi dia satu keyakinan, ya, bagi dia satu kekuatan, bagi dia satu kekukuhan, ya, kukuhkan rangkaian yang kuat. Nah, lagi dia kuat, lagi dia kukuh, itu yang kita mau.
Apabila C ini menjadi kekunci, dia akan mempengaruhi kekunci yang lain, A, B, D, E. Ya, so inilah sistem pendidikan Elken yang kita pelajari dari dulu sehingga sekarang, ya, sangat penting, ya. Jadi C, ya, karena dia ingin, dia mau, dia akan lahirkan C1, ya, di bawah dia, ya, dan seterusnya C2. Jadi kita terus, ya, apapun rangkaian C ini, kekunci C ini akan mempengaruhi yang lain. Ya, tetapi jangan kita pernah, ya, lakukan apabila C itu sudah kuat, oke, buat sendiri, saya mau pergi sini. Dia belum bersedia. Dia belum bersedia. Tetapi apabila kita terus berada di sini, terus mengukuhkan, ya, akar tunjang ini, maka A, B, C, D itu sebenarnya sedang melihat perkembangan. Nah, inilah kita akan gunakan sistem hukum ABC, borrow power kepada C, rangkaian C ini yang mungkin banyak melakukan tindakan, ya, dan mencapai kejayaan, ya, dan seterusnya, ya, kepada C3 dan seterusnya lah. Ini adalah proses infinity, ya. Seolah pun masalah 80% untuk titik meletup atau insan kekunci itu. Ya. Fokus, give 80%. Mengapa mau jadi pengurus 1 bulan 5.000 SB? Pendapatan 2.000 lebih. Ya, tunai 2.010 ringgit, campur produk 400. Insentif melancong. Ya. Kalau dan sedia potensi pemimpin. Ya, kita tahu kalau dulu 1 bulan itu kami memerlukan 8.000 SB. Nah, dikurangkan kepada 5.000 SB. Tetapi pendapatan dulu tidak sampai 2.000. Dikurangkan PGS 5.000, tetapi pendapatan meningkat. Inilah sebenarnya yang ramai para pemimpin di luar sana ataupun orang di luar sana yang tidak tahu. Nah, mereka terperangkap dengan sebuah syarikat yang memangnya mengambil 99,99% plan pemasaran dan sistem Elken. Tetapi plan pemasaran mereka sebenarnya adalah 8.000 SP, bukan 5.000. Ya, tetapi mereka masih buat karena apa? Mereka tidak tahu sebenarnya Elken hanya memerlukan 5.000 SP saja. Tapi itu semuanya adalah tindakan kita untuk membawa kepada penyebaran tentang keadilan ataupun kelebihan plan pemasaran kita. Ya, so photostat dan sebar income statement pengurus, sebar dengan cepat, rangkaian berkembang dengan cepat. Ya. Ini adalah budaya yang kami lakukan pada masa dulu lah, ya. Jadi apabila kami dapat saja income, terus fotokopi. Fotokopi bukan sebar, ya, secara percuma, kami jual 10 sen 1. Ya. Tapi itu adalah sistem, bukan karena nilai 10 sen itu, tapi sistem. Ya, jadi 10 sen lah. Nah, sebab kami buat fotokopi pun 10 sen juga. Ya, jadi bila kita jual pun 10 sen juga. Bukanlah buat fotokopi 10 sen tapi jual tuh 50 sen, itu tidak betul lah, kan. Tapi photostat sebar income statement pengurus. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin yang mempunyai ciri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin, bila dia melihat income statement itu, biasanya dia terbakar. Biasanya dia pun inginkan apa yang dikecapi oleh rekan kongsi dia itu. Ya. Tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai kepemimpinan, secara otomatis dalam hati dia negatif. Bila seseorang itu dapat income, negatif. Nah, seseorang itu dia tidak akan mencapai kejayaan apa-apa sebab apapun dia nampak semua negatif. Ya, so itu adalah pilihan dia sendirilah. Ya. So
3 nadi benar dalam MLM. Pertama, alat bantu yang lengkap. Tapi sekarang ini alat bantu semuanya di ujung jari. Belajar menggunakan apa yang ada dalam sistem pendidikan kita. Kita ada PDF file, kita ada YouTube, semua itu. Kedua, jumlah orang yang datang meeting dalam Zoom. Ini ada satu juga. Kalau kita penyerakan kongsi, ramai yang menghadiri meeting. Kalau dulu di branch lah, kita tahu rangkaian dia itu adalah rangkaiannya sedang membesar. Dan hari ini kalau kita melihat yang ramai yang datang melalui Zoom itu adalah rangkaiannya yang akan meletup. Dan yang ketiga ialah jumlah pemimpin yang berdikari. Apabila kita bercerita tentang berdikari ini ialah independen. Tetapi apabila kita bercerita tentang independen ini seharusnya interdependen. Tetapi dia sudah seorang pemimpin yang boleh mempunyai kebolehan untuk mengurus dia punya rangkaian. Tetapi bukanlah bermaksud bahwa apabila kita sudah berdikari, kita tidak boleh merujuk kepada upline. Di sini saya lebih tekankan tentang interdependent, sama-sama bekerjasama, lebih kepada berdikari, tetapi menguatkan kerjasama juga dengan upline dan sideline. Itu penting. Sebab kita mau berada dalam arus yang sama. So, 3 nadi benar dalam MLM, alat bantu, jumlah orang yang datang meeting, dan yang ketiga berdikari. 2 nadi palsu di dalam MLM ialah pangkat dan pendapatan. So kita membina rangkaian. Kalau kita ada 30 orang pengguna 200 SV, kita sudah ada 6.000 SV, bermaksud kita sudah berpangkat manajer dengan pendapatan 3.000 melalui pembelian itu yang akan berulang setiap bulan. Ini adalah penting. Dan kalau kita mempunyai rangkaian yang besar atau ingin membina rangkaian yang besar, untuk dapatkan status manajer itu penting. Sebab manajer itu ataupun manajer ke atas itu adalah keyakinan bagi seseorang yang mengikuti kita. Biasanya kita akan katakan, wah, manajer sudahlah kau ini. Apabila kita saya sudah capai manajer, itu adalah satu keyakinan. Jadi sebaik-baiknya pangkat itu kita dapatkan bukan untuk karena mau pangkat, tetapi karena bila kita capai manajer, kita mempunyai statement pendapatan, status manajer itu sendiri akan meningkatkan kita punya kepercayaan ataupun aura lah kita sebagai seorang pemimpin DLG. Tetapi kita harus juga percaya bahwa dalam kita melakukan apa perniagaan pun, pendapatan itu sebenarnya dia bukan suatu yang 100% naik, tidak ada turun. Itu adalah bohong. Dalam perniagaan ada pasang surut, ikut ekonomi semasa. Tetapi walaupun ekonomi semasa itu mempengaruhi pembelian pengguna yang sedia ada, tetapi kita terus mengekalkan momentum kita dalam perniagaan, penurunan itu adalah terlalu kecil untuk kita rasakan. Sebab yang mengimbangkan jualan kita itu bukanlah daripada jualan kita, tetapi bilangan pengguna yang bertambah yang mengguna produk itu. Maksudnya membeli produk itu. Nah, ini sangat penting. Mungkin pada bulan ini kita ada 30 orang mengguna.
Tetapi pada bulan yang seterusnya kita menajat 30 orang lagi, kita ada 60 orang. Mungkin yang 30 orang sebelum ini tidak membeli, tetapi 30 orang yang kemudian ini menggunakan, maka kita masih mempunyai pendapatan yang seimbang. Ya, apabila kedua-dua ini digabungkan, ya, dia akan membawa kepada jualan yang lebih tinggi melalui pembelian. Ya, kita hanya akan menikmati pendapatan pasif melalui pembelian berulang pengguna. Kita tidak akan mendapat pendapatan pasif seandainya setiap hari kita terpaksa turun padang hari-hari jual. Because apabila kita berhenti, there's no sales, there's no income. Ya. So, harus kita memahami multi-level marketing atau MLM ini adalah pembinaan rangkaian pengguna yang mengguna produk daripada kefahaman yang ditekankan melalui sistem pendidikan LK. Barulah sama ada kita ada di Malaysia, di luar negara, pembelian itu tetap akan berterusan. Ya. Jadi seterusnya MLM sebenarnya bagaimana kita menajak, bagaimana kita memberi kefahaman, bagaimana kita mengembangkan yang kita buka mulut, buka kedai. Kita buka mulut, kedai sudah buka. Tutup mulut, kedai tutup. Kita tutup mulut, rangkaian kita tidak akan berkembang. Pembelian tidak akan bertambah. Dan kita terus sebar. Cerita-cerita kok, kita pun boleh berjaya juga. Boleh kaya juga lah. Ya, tetapi cerita yang mempunyai hasil. Sebab saya percaya hari-hari kita cerita juga. Hari-hari kita buka mulut juga. Ya, tetapi kongsikan sesuatu yang memberi pulangan. Ya, di hari ini kita tahu kita belum menang. Sebab kita punya musuh itu pun belum kalah. Kita masih dalam endemik. Ya, di samping itu kita juga ada cacar monyet. Ya, sudah dikesan di Singapura. Ya, kita ada masalah HFM. Ya, jadi dalam pada itu kita harus melihat ke arah apakah penyelesaian semua penyakit yang menyerang kita pada hari ini ialah peningkatan sistem imun. Jadi bila kita cerita tentang imun sistem imun, produk Elken adalah untuk sistem imun. Kita ada spirulina, vitamin C, EPA, alpha hex semua nih, Zenergy, ALG6. Ya, so sangat penting ya kita teruskan bercerita perkara yang memberi manfaat, terutama sekali pada masa kini. Ya, fokus kepada cerita kesehatan. Ya. So, terusnya ingin menjadi Elken, mesti mau belajar meniru. So, apa yang saya cakap tadi semuanya saya tiru daripada upline PCM Singkokmeng. Semakin hebat kita meniru, semakin tinggilah pencapaian di Elken. Tanpa saya sadari, saya menyertai Elken pada tahun 1998. Dalam tempo 3 tahun saya masih bekerja sesudah capai CCM. Karena siang saya bekerja, malam saya bercerita. Bercerita tiada lain Elken. Kawan-kawan yang saya jumpa semasa saya bekerja pun saya cerita tentang Elken juga. Sampai mereka pun bosan dengar saya. Sudah jadi dokter Elken. Ya, apapun yang penting ialah kita berkongsi dari hati. Ya. Success is good, but don't lose your integrity. Kehilangan duit tidak akan kita kehilangan apa-apa. Tetapi apabila kita kehilangan integriti kita, we are basically dead before we die. So remember, kehilangan berapa banyak duit pun kita tidak kehilangan apa-apa. Tetapi apabila kita kehilangan integriti, kita sebenarnya sudah mati sebelum kita mati. So jaga diri, jaga pribadi. Teruskan melakukan Elken dengan integriti yang tinggi. Itu saja perkongsian saya. Saya harap saya dapat menyampaikan sesuatu yang ada pada saya ya selama 25 tahun.
Thank you everyone for joining, and may God bless our journey. Thank you so much. Thank you, MC Andrew. Satu topik yang luar biasa, di mana kita dapat pelajari untuk melahirkan seorang pemimpin. Kita terlebih dahulu menjadi seorang pemimpin yang baik.